tadi, Kapolri sendiri yang menyebut adanya fenomena no viral no justice sebagai kritik untuk Polri lebih cepat merespons aduan dan peristiwa hukum di masyarakat. Nah, akankah ungkapan no viral no justice bisa berubah menjadi no need to viral for justice? Kita akan mengulasnya bersama para narasumber. Ada Kombes Ahmad Ramadan, maksud kami Kabak Penum Mabes Polri, dan ada juga Mas Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch IPW, dan juga ada Mas Ismail Fahmi, analis media sosial sekaligus founder dari Drone Emprit. Selamat pagi Pak Ramadan, Pak Sugeng, dan juga Mas Ismail. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat-sehat semua pada pagi hari ini. Saya mungkin kita mengulas apa yang terjadi di media sosial dulu nih. Jadi mungkin Mas Ismail bisa menggambarkan seperti apa saja. Kita tahu tadi Kapolri sudah menggambarkan beberapa hashtag yang sempat digunakan oleh masyarakat begitu untuk memviralkan sejumlah kasus atau paling tidak menyadarkan kepolisian bahwa ada kasus-kasus yang tampaknya tidak tertangani dengan baik. Bagaimana dari analisa Anda, Mas Ismail? Ya, benar Mas Timothy. Ini sangat menarik sekali kalau saya lihat dalam pagi ini misalnya tagar no viral, no justice. Itu sendiri kan disampaikan oleh Kapolri ya. Kira-kira ini datanya tanggal 17 ya, tanggal 17 yang lalu. Dan ini merupakan respon yang menarik. Respon yang kalau kita lihat, sebagian warganet melihat secara positif karena Polri melalui Kapolri punya akun sendiri itu langsung berkomunikasi dengan warganet. Sebagai respon dari kalau lihat sebelum-sebelumnya itu kan banyak tagar percuma lapor polisi, kemudian satu hari satu oknum dan seterusnya. Dan ketika muncul tagar itu kalau kita di media sosial itu akan menarik publik untuk keluar memori mereka, misalnya percuma lapor polisi. Publik akan merespon pengalaman mereka yang selama ini misalnya pernah lapor tapi tidak direspon. Kemudian juga misalnya ketika muncul satu hari satu oknum, mereka akan lihat juga saya pernah pengalaman seperti ini, saya pernah pengalaman seperti ini. Daripada muncul tagar-tagar ini secara alam bawah sadar itu akan menjadi satu narasi bersama yang dimunculkan oleh netizen, dan itu keluar bukan hanya diciptakan bikin-bikinan saja, tetapi kadang merupakan fenomena yang memang sudah muncul lama, tetapi baru muncul belakangan di media sosial dalam bentuk tagar. Dan kalau kita lihat fenomena ini menjadi satu pertanyaan, apakah akan bagus kalau seandainya seterusnya akan no viral no justice? Ini menjadi pertanyaan kenapa? Nantinya kalau kita lihat tanpa ada perubahan yang berarti di kepolisian, publik akan menilai selamanya akan seperti ini ya. Mereka akan buat sesuatu jadi viral terus kemudian supaya mendapatkan respon. Dan Pak Kapolri sudah merespon dengan baik. Ini merupakan awalan ya. Kalau saya lihat itu dari beberapa 2 hari terakhir ini Pak Kapolri melihat supaya ini menjadi satu awalan lagi supaya ada perubahan di sistem kepolisian sendiri untuk merespon lebih baik. Tidak menunggu viral tetapi sesuai dengan harapan masyarakat ketika ada laporan segera ditindak. Tadi ini pun juga menjadi pertanyaan buat masyarakat dan tentunya tidak dalam waktu yang pendek. Yang perlu kita perhatikan adalah biasanya sesuatu yang viral itu kan hanya pendek, Mas. Hanya seminggu, 2 minggu. Dan khusus untuk percuma lapor polisi itu termasuk panjang sekali di sini. Dan publik akan melihat lagi nanti ke depan, sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau mungkin tahun depan, apakah ada perubahan semacam ini. Tetapi yang perlu kita apresiasi adalah dengan mendengarkan apa yang ada di media sosial, ini masyarakat mendapatkan semacam oase ya, pintu masuk. Kalau dulu ada namanya lapor ya, ada lapor pakai aplikasi ya dari kantor staf presiden, misalnya kita bisa lapor. Nah sekarang publik pun bisa langsung lapor ke Kapolri dan itu dengan mention beliau dan itu akan mendapatkan perhatian lebih. Ya. Tentunya bukan hanya seperti ini yang kita harapkan, tapi kita harapkan lebih institusional proses responsif ini. Jadi karena ada tanggapan dari kepolisian, bahkan Kapolri sendiri mengakui fenomena no viral no justice ini diterima dengan positif lah, paling tidak di masyarakat gitu ya Mas Ismail. Ya betul. Oke, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, Anda sendiri melihat apa yang akhirnya membuat sampai Kapolri pun angkat suara begitu, angkat bicara mengenai hal ini dan benar-benar mengakui bahwa ada kelemahan ataupun ada kekurangan yang masih dimiliki oleh instansi kepolisian terkait dengan kasus-kasus hingga munculnya tagar yang tadi disebutkan dan menyebutnya sebagai no viral no justice ini. Selamat pagi, Mas. Jadi sebelum saya menanggapi itu, saya mau berbicara angka ya. Angka
Kasus pidana, saya menggunakan ukuran kasus pidana yang disidangkan di pengadilan negeri di kurang lebih 400 pengadilan di Indonesia yang pada level kabupaten kota ya. Karena kita punya katakanlah 415 kabupaten kota. Katakanlah ada 400 pengadilan negeri ya, 400 pengadilan negeri. Rata-rata itu katakanlah 500 kasus ya pidana umum dan pidana lainnya. Nah 500 kasus itu kalau dikalikan dengan 400 itu kan 200.000 ya 200.000 kasus. Nah kemudian kalau kita kembali kepada jumlah realnya kita kalikan 2 itu 400.000 kasus pidana katakanlah ini udah rendah ini ya katakanlah yang ada di seluruh Indonesia di tingkat kabupaten kota ya ataupun Polda. Kalau 10% saja menjadi kasus dark number ya. Kalau kasus 10% kasus dark number itu jumlahnya 40.000. Ya. Nah, yang viral ini 40.000 kasus dark number itu artinya kasus yang tidak terungkap. Ya, kasus yang tidak terungkap katakanlah 10%. Itu dark number 40.000. Nah, yang viral ini sekarang yang muncul ini tidak sampai katakanlah 100 kasus ya. Ya 100 kasus. Artinya saya mau katakan yang viral ini baru fenomena gunung es ya. Nah, fenomena gunung es kemudian ini ditangkap oleh Pak Kapolri menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Artinya saya setuju tadi Pak Kapolri yang saat ini punya satu perhatian terkait layanan publik polisi kepada warga negara, kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Ya, Pak Kapolri perhatian. Jadi Pak Kapolri mengambil itu fenomena tersebut sebagai satu yang perlu direspon. Dan mulai ketika pengangkatan Pak Kapolri di 2021 awal, Pak Kapolri sudah mengatakan begini nih. Programnya adalah Polri presisi. Ya, Polri presisi. Kedua, kemudian ada pernyataan hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian ketiga, Oktober 2021 memberikan 11 perintah kepada Kapolda seluruh Indonesia untuk bersikap keras dan tegas menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran. Disusul beberapa hari kemudian kalau tidak melakukan penindakan terhadap ekor, kepala dipotong. Nah, sekarang ini terjadi viral. Kalau saya melihat ada ekspektasi masyarakat yang besar terhadap sikap Pak Kapolri yang memberikan perhatian pada layanan publik di bawah. Jadi ini sesuatu yang muncul sebagai respon yang wajar dari publik. Dan meminta Pak Kapolri lebih perhatian. Jadi bagaimana, Mas? Kalau tadi Mas Ismail mengatakan bahwa respon publik terhadap komentar Pak Kapolri ini besar, ditanggapi dengan positif, justru Pak Sugeng ingin mengangkat bahwa dengan berani berkomentar, maka ekspektasi masyarakat pun meningkat terhadap kepolisian, begitu Pak Sugeng ya? Betul, terbuka, tidak anti kritik ya. Tetapi kemudian kan bukan sampai di sana. Harus ada langkah yang cukup bermakna, drastis ya, untuk kemudian agar layanan kepada masyarakat ini sesuai harapan. Nah, bagaimana ini tugas Pak Kapolri? Ya, nanti kita bahas lebih lanjut mengapa itu. Itu dulu dari saya sementara. Oke, baik, makasih Pak Sugeng. Saya ke Pak Ahmad Ramadan. Ini berdasarkan apa yang tadi menjadi tanggapan dari Mas Ismail dan juga Pak Sugeng, yaitu tadi Pak Ramadan bahwa ini tanggapannya positif terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, seperti mengakui ada kekurangan yang harus diperbaiki. Itu ditanggapi dengan positif, tapi di sisi yang lain juga Pak Sugeng mengingatkan bahwa itu cukup untuk sampai saat ini begitu. Tapi bagaimanapun juga masyarakat akan melihat apa yang dilakukan menanggapi pernyataan dari Pak Kapolri ini. Pak Ramadan, apa yang akan dilakukan? Ya, pertama ingin saya katakan bahwa setiap tindakan kepolisian itu harus profesional, proporsional, dan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Ini yang menjadi pedoman bagi anggota Polri. Kemudian kita katakan bahwa Polri tidak pernah mentolerir kekerasan di dalam penanganan kasus-kasus. Saya juga akan bicara data bahwa kalau kita membandingkan tahun 2020 dibandingkan tahun 2021, itu angka pelanggaran baik disiplin, kode etik maupun pidana dari anggota Polri itu menurun. Tetapi mengapa semakin meningkat viral segala macam pengaduan? Ini persoalannya adalah Polri semakin membuka diri, semakin membuka untuk dikritik, semakin membuka untuk diberikan peringatan kepada masyarakat, di mana program 16 program Kapolri nomor 14 sampai 15 dan 16 itu adalah pengawasan, baik pengawasan pimpinan terhadap anggota, kemudian penguatan pengawasan dan pengawasan oleh pihak eksternal yang nomor 16. Nah, disinilah ketika kita membuka diri, masyarakat memberikan kritik, memberikan ini semua kita tanggapi, kita hargai semua kritik masyarakat. Kita terima persepsi-persepsi masyarakat, ini menjadikan bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan. Kita akan berbenah, melakukan hal yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat. Kita terus mengevaluasi demi mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat tersebut. Tentu kita harus ikuti dengan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sesuatu pelayanan masyarakat yang belum baik, kita akan dengan tegas memberikan tindakan. Jadi sekali lagi kita tetap menerima, termasuk pihak-pihak mana yang melakukan teguran, kritikan terhadap kita lakukan evaluasi dan pembenahan. Demikian, Mas. Pak Ramadan, tapi mungkin sedikit saya ingin membandingkan juga, setahu saya mungkin Mas Ismail juga bisa mengoreksi atau menambahi ini. Biasanya justru kritik itu disampaikan lewat media sosial sebagai bentuk kefrustrasian tidak didengarnya, begitu Mas Ismail. Mungkin benar tidak, itulah masyarakat ini tidak hanya untuk instansi tapi juga untuk perusahaan, swasta dan lain-lain. Betul. Kritik itu dibawa ke media sosial justru karena merasa tidak bisa didengar oleh pihak tersebut, begitu. Apakah ini berarti Polri akan semakin membuka diri dan semakin menerima kritik yang masuk langsung ke instansi? Begini, benar seperti yang dikatakan Pak Sugeng tadi, bahwa yang viral itu masih di atas permukaan seperti teori gunung es. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang lain ya. Kasus-kasus yang dilaporkan polisi itu bukan ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Jadi yang viral itu hanya sedikit saja. Ini juga menunjukkan bahwa kasus-kasus yang dilaporkan itu harus ditindaklanjuti. Jadi bukan berarti kasus yang tidak viral terus tidak ditindaklanjuti. Tetapi semua kasus wajib untuk kita respon dan menindaklanjuti. Nah, tentu apa yang disampaikan ini merupakan fenomena yang saat ini terjadi, sehingga Kapolri memerintahkan kepada untuk mengevaluasi, jangan tunggu viral atau ketika viral penanganan yang tidak viral. Oke. Baik, agak sedikit putus-putus tadi Pak Ramadan, tapi kita akan jeda sebentar. Semoga nanti saat kita kembali koneksinya akan lebih baik. Jadi kita akan kembali lagi masih dalam perbincangan ini usai jeda berikut ini.